Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng pepanggihan malih kalian kawula anahel, mugi panjenengan tansah dipun rahmati dening Gusti Allah, rahayu sagung dumadi. Wonten mriki kawula anahel nyuwun subscribe sedherengipun, menawi panjenengan ingkang dereng subscribe, menawi ingkang sampun kula aturaken sagunging panuwun mugi-mugi ndadosaken amal jariah, sebab menawi subscribe wonten channel menika kangge wakaf utawi media pendidikan wonten musala anahel. Kula metik saking panyebar semangat kanthi wawasan basa Jawi. Ojo kikrik gedan serik, apet dene gampang dadi panasbaran semongso nampa pamaida saka sapa bae. Sangkane sauger ancasik arep ndandani lan nglempengake tingkah, awit dimaklumo yen wong nonton iku luwih awas lan luwih teliti katimbang wong-wong sing main dhewe. Apetik saking panyebar semangat tanggal 2 Juli 1977. Kita sedaya mesti bakalipun tilar donya. Wonten Al-Qur'an inggih dipun jelasaken kullu nafsin dha'iqatul maut, sedaya wawakan mesti bakal tilar donya utawi bakal pecah. Lah monggo kita ngamataken utawi namataken pembahasanipun Iwayan Mustika babagan gesang wonten ing alam sesampunipun pecah. Nyuwun pangapunten kepada Iwayan Mustika, mohon izin metik paparanipun, metik apa yang sudah panjenengan sampaikan. Nyuwun pangapunten lan matur gunging panuwun. Monggo sahabat anahel, kita amati sesarengan. Dengan sejumlah ajaran-ajaran yang ada pada agama kita, yang juga banyak berisi penuturan kisah-kisah perjalanan kehidupan sesudah kematian dalam caranya yang berbeda, namun memiliki esensi dan banyak irisan pengetahuan untuk disatukan sebagai sumber pemahaman. Baiklah Bapak Ibu, selanjutnya kita akan mencoba menyadari apa sebenarnya yang terjadi ketika kita sedang berada dalam situasi menjelang kematian. Sebelum kita masuk lebih jauh untuk mengetahui apa yang ada di kehidupan sesudah kematian, layak kita kenali lebih mendalam tentang apa yang mungkin terjadi menjelang kematian itu sendiri. Ketika roh kita masih ada dalam tubuh yang akan segera menuntaskan kehidupannya di bumi, menemani perjalanan jiwa kita di sini. Apa yang akan kita alami menjelang kematian sangatlah tergantung dari bagaimana proses kematian yang akan kita alami nanti, atau yang kita pilih untuk dialami kelak. Sebab setidaknya ada 3 jenis kematian yang bisa terjadi. Kematian yang terencana, kematian yang tak terencana, dan kematian yang terproses. Masing-masing jenis kematian ini akan menimbulkan rasa dan pengalaman yang berbeda, kenangan yang berbeda pada diri sang roh, juga kelanjutan yang akan dialami sang roh di alam kehidupan sesudah kematian nanti. Kita akan coba mengupas lebih mendalam di bagian kematian yang terencana. Di sini kita mulai merenungkan tentang apa yang akan terjadi pada kematian yang terencana. Ini pun mesti kita bedakan lagi, karena tergantung kematian itu direncanakan oleh siapa. Apakah direncanakan oleh jiwa, oleh pikiran, ataukah oleh tubuh kita sendiri? Pada kematian yang direncanakan oleh sang jiwa itu sendiri, sebagai pemilik sementara yang diizinkan menggunakan tubuh ciptaan yang dipinjamkan ini, prosesnya adalah sebuah proses kematian yang berwarna keikhlasan.
Kematian ini terjadi karena sang roh yang biasanya termasuk roh-roh yang telah matang dalam kesadaran sejati, merasa waktu dan tugasnya di kehidupan bumi ini sudah selesai dan harus ditinggalkan untuk kembali ke rumah asalnya di alam roh. Persis seperti seorang pemilik kendaraan yang memutuskan untuk keluar dari kendaraannya karena sudah tidak perlu lagi ada di dalam kendaraan itu. Tujuannya telah tercapai, misinya sudah tuntas dijalankan, dan tak ada lagi yang harus dikerjakan di dalam tubuh itu ataupun di kehidupan bumi ini. Kematian seperti ini berjalan penuh perencanaan. Sang roh akan dengan tenang menyiapkan segala yang diperlukan untuk proses kepulangannya, menitipkan pesan-pesan yang diperlukan, atau menyelesaikan segala urusan duniawi yang masih tersisa. Kepulangan mereka terasa dipenuhi kedamaian. Sedangkan pada kematian yang terencana oleh pikiran, dibedakan lagi apakah rencana kematian dari pikiran itu sebagai bentuk pelaksanaan tugas dari sang roh yang memang telah merencanakan kepulangannya dengan ikhlas seperti telah dijelaskan tadi, ataukah pikiran merencanakan suatu kematian yang memisahkan ikatan sang roh dengan tubuhnya justru karena terdorong oleh kegelapan reaksi ego, baik ego yang mengajak untuk fight atau melawan kenyataan, atau yang mengajak untuk flight atau melarikan diri dari kenyataan. Kematian terencana oleh pikiran seperti ini, entah oleh upaya perlawanan atau penghindaran diri dari kenyataan, akan menyisakan kematian yang penuh penyesalan. Sebab kematian model ini sering terjadi akibat sebuah pertikaian, perkelahian, atau akibat upaya bunuh diri dengan berbagai cara. Semua ini adalah kematian yang terencana oleh pikiran, namun didorong oleh kegelapan reaksi perlawanan ego dalam diri. Di Bali, para tetua menyebut kematian seperti ini dengan istilah kematian ulah pati. Sedangkan kematian yang terencana oleh tubuh bisa terjadi karena suatu kerusakan yang dialami oleh tubuh, sehingga tubuh akan memberi sinyal tentang ketidakberdayaannya untuk meneruskan tugas kehidupannya melayani jiwa di bumi ini, meski sebenarnya waktunya belum selesai. Kematian seperti ini tidak disebabkan oleh keadaan tubuh yang menua, namun karena tubuh terjangkit oleh penyakit yang tak mampu ia atasi. Tubuh akan memberi tanda-tanda bahwa dirinya menyerah, agar pikiran dan jiwa bisa segera mengikhlaskan perpisahannya dengan kehidupan bumi ini. Kadang tanda perpisahan itu berupa rasa nyeri yang tak tertahankan, sehingga jiwa memilih ikhlas meninggalkan tubuh yang tak lagi mampu memberi rasa nyaman untuk ditempati, atau menjadikan dirinya sebagai kendaraan yang tak lagi berdaya untuk memenuhi keinginan pikiran dan jiwa. Semua bentuk ketidaknyamanan itu menjadi pesan bagi tubuh agar pikiran dan jiwa segera menyiapkan dirinya untuk melepas keterikatan pada tubuh yang tak lagi bisa melayaninya dengan sempurna. Inilah bentuk-bentuk kematian terencana yang pada akhirnya berujung pada keikhlasan untuk melepas keterikatan antara tubuh dan jiwa. Pada kematian yang terencana oleh jiwa, keikhlasan sang roh telah tercapai bahkan sebelum tubuhnya mati. Pada kematian yang terencana oleh tubuh, keikhlasan diundang hadir pada jiwa lewat tanda-tanda yang diberikan lebih dulu oleh tubuhnya. Namun pada kematian yang terencana oleh pikiran yang dikendalikan oleh kegelapan ego, keikhlasan harus dicapai setelah sang roh keluar dari tubuhnya saat ia berada di alam kematian. Dan keikhlasan seperti ini sangat-sangat sulit tercapai. Inilah alasan kenapa di Bali diajarkan untuk tidak berani melakukan tindakan yang disebut ulah pati. Selanjutnya, ada jenis kematian yang tak terencana. Ada yang tidak terencana oleh jiwa, tidak juga oleh pikiran, tidak pula oleh tubuh kita. Jenis kematian ini biasanya adalah kematian yang terjadi pada ruang dan waktu yang tidak diharapkan terjadi. Pada kematian yang tak terencana oleh jiwa, biasanya terjadi bukan karena kehendak jiwa itu sendiri, karena merasa
misi dan tugas kehidupannya telah selesai. Kematian yang direncanakan oleh pikiran karena terdorong oleh kegelapan reaksi ego, yang sering disebut ulah pati, adalah jenis kematian yang tak direncanakan oleh jiwa. Itu sebabnya kematian karena ulah pati ini sering menyisakan penyesalan bagi sang roh saat tiba di alam kematiannya. Namun bila kematian yang tak terencana oleh sang roh itu terjadi karena kehendak dari kuasa yang lebih tinggi, kuasa Tuhan, maka rasa penyesalannya tidak akan terjadi ketika sang roh sudah ada di alam kematian. Sebab dengan segera sang roh akan disirami pemahaman mendalam tentang sebab dan alasan dari kematiannya. Penyesalannya akan lenyap oleh aliran pengetahuan yang mencerahkan dirinya di alam sana oleh sang kuasa yang maha tinggi. Sementara pada kematian yang tak terencana oleh pikiran, sehingga kematian yang terjadi secara tiba-tiba itu bukan karena dorongan reaksi ego, melainkan karena sebab yang tak terduga, biasanya juga menyisakan penyesalan mendalam, baik bagi sang roh sendiri yang harus keluar dari tubuhnya, juga bagi orang-orang yang ditinggalkan di kehidupan bumi ini. Pikiran yang tidak mengerti apa-apa atas sebab kematian tubuhnya akan memerangkap sang roh dalam penyesalan atas kematian yang tak diharapkan itu. Dalam ajaran Tetua Bali, kematian model ini sering disebut sebagai kematian akibat salah pati, misalnya karena kecelakaan, akibat bencana, atau oleh kejadian yang tak terduga lainnya. Pada kematian yang tak terencana oleh tubuh, biasanya terjadi karena tubuh kehilangan daya hidupnya secara mendadak, sehingga tidak sempat memberi peringatan dan tanda-tanda kepada pikiran dan jiwa yang dilayaninya. Baik kehilangan daya hidup akibat kerusakan oleh kejadian fisik seperti kecelakaan, perlukaan, atau penyakit mendadak lainnya, atau karena ketidakmampuannya memenuhi diri dengan daya hidup akibat keterbatasan makanan, minuman, atau udara. Segala bentuk kematian yang tak terencana ini akan menghasilkan ketidaksiapan perpisahan sang roh dengan tubuhnya. Ketidaksiapan akan menghalangi hadirnya keikhlasan pada diri sang roh. Lalu ketidakikhlasan akan menghambat kelanjutan perjalanan sang roh di alam kehidupan sesudah kematian. Nah, jenis kematian yang terakhir adalah kematian yang terproses. Baik yang terproses oleh jiwa, oleh pikiran, atau oleh tubuh kita sendiri. Pada kematian yang terproses oleh jiwa, ia serupa dengan yang terencana oleh jiwa. Di sini, sang roh telah berhasil menguasai pikiran dan tubuhnya untuk berproses melakukan perjalanan kepulangan ke alam roh. Sang roh akan melakukan proses persiapan duniawi dan rohani dengan menggerakkan pikiran dan tubuhnya untuk melakukan hal-hal yang diperlukan. Persis seorang penumpang pesawat yang telah mempersiapkan segala yang dibutuhkan, lalu mengikuti prosesnya untuk bisa terbang menuju pulau yang hendak ditujunya. Begitu pula pada kematian yang telah terproses oleh pikiran. Di sini pikiran bekerja mengikuti prosesnya untuk melepas ikatan keduniawian. Dimulai dengan mengalami kelupaan akan kejadian-kejadian di bumi. Proses ini sering ditemui pada orang tua yang telah berumur, yang mulai kehilangan daya ingatnya. Kelak dalam kematian yang terproses seperti ini, semua kenangan baik dan kenangan buruk pada pikiran tidak lagi menjadi penghambat kepulangan sang roh ke alamnya. Sedangkan pada kematian yang terproses oleh tubuh, juga serupa dengan yang terjadi pada kematian yang terencana oleh tubuh. Hanya saja, di sini kematian tubuh terjadi oleh proses penuaan yang alami. Tanda-tanda kematian diri akan disampaikannya secara perlahan-lahan. Satu persatu kehilangan fungsi karena mengalami perubahan oleh usia. Proses alami ini akan memberi kesempatan yang lebih banyak bagi pikiran dan jiwa untuk mempersiapkan diri dalam pengumpulan bekal-bekal kepulangannya ke alamnya sendiri. Nah, inilah sejumlah jenis kematian yang mungkin kita alami atau pernah kita saksikan di kehidupan ini.
pada keluarga kita, pada kerabat kita, atau pada orang-orang yang kita temui. Pilihan terbaik tentu saja yakni jenis kematian yang tidak akan menyisakan penyesalan bagi sang roh, bagi kita sebagai roh dalam tubuh ini. Sebab jenis kematian ini, selain akan memengaruhi apa yang akan terjadi menjelang kematian, juga berpengaruh pada saat kita sebagai sang roh keluar dari tubuh ini, tepat setelah masa kematian. Apapun pilihan jalan kematian yang menjadi sebab kematian yang memisahkan sang roh dengan tubuh fisiknya, berikut ini adalah pengalaman yang bisa dialami sang roh setelah keluar dari tubuh fisiknya yang telah mati. Berdiam di dekat tubuh fisik segera setelah sang roh keluar dari tubuhnya yang telah mati merupakan pengalaman yang banyak disampaikan. Sebagian lainnya mengatakan sang roh tiba-tiba berada beberapa jarak dengan tubuhnya sendiri, seperti saat kita berhadapan dengan bayangan kita sendiri di cermin. Ada pula yang memilih untuk berkeliling sekitar rumahnya, mengamati suasana rumahnya sendiri dengan cara dan pengalaman rasa yang berbeda, mengamati apa yang dilakukan orang-orang, keluarga, atau kerabat yang sedang menghadapi kenyataan akan kematiannya. Ada roh yang mengalami kebingungan karena merasa aneh berada di luar tubuhnya sendiri, namun tetap merasakan sensasi sebagai seseorang yang masih hidup. Persis saat seseorang melihat patung dirinya yang tak bergerak, namun ia melihat dirinya itu seperti kembaran yang mengamati saudara kembarnya sendiri sedang terbujur kaku. Bingung tidak tahu harus berbuat apa, atau tidak mengerti apa yang sedang terjadi pada dirinya. Sejumlah roh merasakan sensasi dirinya yang sedang melayang, ringan tanpa beban. Ada perasaan berada di ruang angkasa tanpa bobot tubuh, namun tetap tampil sebagaimana adanya dirinya sebelum mati. Bisa pergi kemanapun tanpa hambatan, bisa menembus dinding ruang tanpa kesulitan, bisa ada dimanapun di dunia ini yang ia pikirkan dengan kuat. Bila saja sang roh sudah terbebas dari kebingungannya dan menyadari kematian dirinya telah terjadi, sang roh biasanya mulai bisa menikmati rasa kebebasan yang tak terjelaskan itu, merasa sejenak terbebas dari berbagai beban dan penjara kehidupan ini. Dalam rasa kebebasan, sang roh kemudian mulai bisa mengamati dengan tenang prosesi upacara atau ritual yang dilakukan pada tubuhnya. Meski sejumlah roh yang telah matang tidak terlalu memikirkan urusan ritual kematian alami bumi, namun mereka bisa menghormati perlakuan penuh cinta kasih yang dilakukan oleh para kerabat dan keluarga pada tubuhnya yang telah terbujur kaku. Namun pada sejumlah roh yang masih belum bisa menerima kenyataan dirinya telah terpisah dengan tubuh fisik akibat kematian, seringkali akan mencoba untuk melakukan suatu tindakan untuk bisa bersatu kembali dengan tubuhnya itu. Sang roh bisa terjebak dalam kepanikan, persis saat seseorang kehilangan sesuatu yang sangat penting atau sangat dicintainya. Sang roh yang tidak ikhlas menerima kematian dan keterpisahan dengan tubuh fisiknya, seringkali akan mencoba berbagai cara untuk masuk kembali ke dalam tubuhnya yang tak bisa lagi menerimanya. Seperti saat seseorang hendak berlindung ke dalam rumahnya sendiri, karena di luar rumah ada sesuatu yang menakutkan, namun pintu rumah itu mendadak terkunci begitu saja dari dalam. Apalagi bila dilihatnya keluarga dan kerabatnya juga tidak bisa ikhlas menerima kematiannya. Kepanikan seperti ini melanda roh-roh yang belum siap menerima kenyataan akan kematian. Tetapi pada roh yang telah matang atau pada roh yang telah ikhlas menerima kematian tubuh fisiknya, biasanya malah sering berusaha melakukan penghiburan pada keluarganya yang masih dilanda kesedihan dan atas kepergiannya. Kadang mereka mencoba menyentuh mereka dengan lembut pada bagian yang peka, atau melakukan sesuatu yang bisa dilakukan untuk memancarkan pesan bahwa mereka di alam sana baik-baik saja. Ketika semua sudah dirasa baik-baik saja, sebagian besar roh akan memilih melanjutkan perjalanan ke alamnya sendiri, alih-alih terus berdiam di alam bumi. Namun ada juga yang memilih menemani kerabat dan keluarganya selama dibutuhkan, hingga semua menjadi kembali tenang dan ikhlas. Baru setelah itu mereka meneruskan perjalanannya ke alamnya sendiri. Inilah alasan di Bali dipesankan untuk tidak begitu menangisi kematian terlalu berlama-lama. Sehingga ritual atau upacara kematian di Bali
lebih seperti perayaan, kelahiran, ataupun kepulangan yang penuh sukacita ke alam keabadian. Selain beragam pernyataan atau atas pengalaman yang mungkin dilalui sang roh setelah keluar dari tubuh fisiknya, kebanyakan roh mengalami hal ini setelah kematiannya, yaitu terjebak ke dalam sebuah pilihan. Ketika sang roh terlepas dari tubuh fisiknya untuk memasuki alam kematian, ada dua pilihan yang menantinya. Pilihan pertama adalah kembali ke alam kehidupan bumi yang masih belum ikhlas untuk ditinggalkannya. Pilihan kedua adalah meneruskan perjalanan jiwanya sendiri ke alam roh. Bila sang roh memilih untuk tetap berada di kehidupan bumi dengan berbagai alasannya, maka ia memilih untuk terjebak kembali di alam manusia ini, alam Nara Ika. Nara artinya manusia, Ika artinya itu. Jadi alam Nara Ika artinya alam manusia ini, di mana ia akan bergentayangan di bumi ini tanpa memiliki tubuh fisik lagi. Orang-orang Bali menyebut roh yang belum ikhlas dan masih gentayangan seperti ini dengan sebutan Buddha Cuil. Namun bila sang roh telah ikhlas untuk pulang ke alamnya sendiri, ia akan pulang ke alam cahaya, yaitu alam suara, atau alamnya sendiri sebagai alam suaraga, tempat di mana ia ada sebagai makhluk-makhluk energi cahaya. Keterjebakan sang roh di fase ini sering diilustrasikan sebagai keadaan seseorang yang sedang berjalan di sebuah jembatan rapuh dan bergoyang-goyang, tidak stabil. Di sebelah kanan kiri ada lubang neraka dan di ujung jembatan ada pulau harapan penuh cahaya. Jembatan ini sering disebut sebagai titik ugal agil kalau di Bali. Di tempat lain, mungkin dalam bahasa Melayu dikenal sebagai titian serambut di belah tujuh, untuk memberi kesan betapa rapuhnya kondisi dilematis sang roh. Salah sedikit saja akan jatuh ke alam neraka yang menyakitkan, kembali ke alam manusia yang penuh penderitaan, karena tidak lagi bisa berbuat banyak tanpa kepemilikan tubuh fisik untuk dipakai melakukan sesuatu yang dianggapnya berguna di alam fisik ini. Namun apakah kita memang masih bisa memilih sesuai kehendak bebas kita? Apakah akan meneruskan perjalanan ke alam roh, ataukah terjebak di alam manusia ini tanpa tubuh fisik lagi? Berikut ini akan kita lihat apa yang menjadi penyebab dari kebebasan kita untuk memilih. Ya, di saat kita sebagai roh di alam kematian dihadapkan pada pilihan untuk melanjutkan perjalanan ke alam cahaya, ataukah terjebak di alam manusia ini atau alam neraka, semua tergantung pada dua hal, yaitu keikhlasan jiwa dan kemelekatan jiwa. Keikhlasan akan membantu kita menerima kenyataan akan kematian dan berakhirnya masa hidup kita saat ini di bumi, lalu memilih meneruskan perjalanan ke alam kita sendiri, yakni alam cahaya atau alam swarga. Sebaliknya, kemelekatan akan membantu kita malah terjebak kembali di alam fisik ini namun tanpa tubuh fisik lagi. Sumber kemelekatan itu bisa disebabkan oleh berbagai unsur kehidupan di bumi ini. Di antaranya adalah harta. Ada yang melekat di alam bumi karena ketidakikhlasannya melepas harta yang pernah dimilikinya di bumi. Roh seperti ini belum menyadari bahwa di alam non-materi, semua materi duniawi ini tidak lagi menjadi begitu penting. Ada juga roh yang melekat karena tahta yang tak ikhlas ditinggalkannya di bumi. Sama halnya dengan penderitaan orang-orang di dunia yang disebabkan oleh ketidakikhlasan meninggalkan tahta, jabatan, dan kedudukan terhormat di bumi, sehingga penderitaan rohani juga akan dirasakan serupa oleh sang roh yang masih terjebak pada kecintaan akan tahta di dunia ini, seperti orang mengalami post-power syndrome. Sumber ketiga yaitu cinta. Cinta tentu saja bisa menjadi sumber yang sangat besar dari kemelekatan sang roh. Cinta pada kehidupan duniawi, pada orang-orang yang ditinggalkan, entah keluarga, kerabat, ataupun pada cinta akan suasana dan kesenangan di bumi, bisa menjadi penghambat kelepasan sang roh menuju alamnya. Belum lagi cerita-cerita kehidupan yang belum ikhlas dilupakannya dan masih ingin diselesaikannya juga akan menghambat kepulangan sang roh. Apalagi bila cara kematiannya tidak ingin diterimanya dengan ikhlas oleh sang roh, maka mungkin dia ingin membalas. Ini menjadi hambatan besar bagi kepulangan sang roh. Berbagai jenis derita, apalagi derita yang menyebabkan kematian,
sering sekali menjadi hambatan terbesar bagi sang roh untuk meneruskan perjalanan. Karena itulah dalam upacara kematian di Bali, ada tirta pangentas atau air suci yang diharapkan memutus roda kemelekatan sang roh atas harta, tahta, cinta, cerita, dan derita menjadi sangat penting untuk dipercikan. Percikan tirta pangentas disertai pemotongan rantai kemelekatan dengan pisau pengentas menjadi simbolik yang penting dalam upacara kematian di Bali. Bila tidak, sang roh dianggap akan terjebak di alam bumi ini dan gentayangan menjadi buta cuil. Sebab semua bentuk dan sumber kemelekatan itu bagaikan karung-karung pasir yang membebani langkah balon udara sehingga menyulitkan balon udara itu terbang bebas ke alam kesunyataan. Sebaliknya, lepasnya kemelekatan itu akan menyisakan keikhlasan yang membebaskan sang jiwa bagaikan balon udara yang terbang tanpa beban. Seandainya sang roh salah memilih arah dan sikap, entah memilih kemelekatan ataukah keikhlasan, kita sudah tahu konsekuensinya, yaitu surga dan neraka. Memilih kemelekatan akan menyebabkan sang roh terjebak di alam neraka, sebuah alam yang sering kita dengar merupakan alam yang digambarkan gelap gulita, dan ada api yang berkobar-kobar. Alam semacam neraka ini digambarkan gelap gulita, namun ada api berkobar-kobar sebagai sesuatu yang aneh. Bayangkan bagaimana bisa menciptakan alam itu gelap gulita, sementara ada api berkobar-kobar. Sedangkan cahaya lilin kecil pun bisa menerangi sebuah kamar. Bagaimana api yang berkobar-kobar tetap menyisakan alam yang gelap gulita? Itu perlu kita renungkan. Sedangkan bila kita memiliki keikhlasan, maka sang roh akan memasuki alam roh, ruang penuh cahaya terang benderang, meskipun tanpa api yang berkobar-kobar. Ilustrasi seperti ini rupanya dibuat untuk memanggil kecerdasan akal kita agar mau mengupas kenapa gambaran kontradiktif itu mesti dibuat oleh tetua masa lalu. Jadi mari kita kupas lebih mendalam untuk melihat isi pesannya. Nah, kenapa alam neraka atau alam naraika atau alam manusia ini dianggap alam gelap gulita, namun ada api yang berkobar-kobar? Kita tahu semua, bahkan tanpa mengaitkannya dengan alam sesudah kematian, alam bumi ini sendiri sebagai alam manusia atau alam nara memang dipenuhi oleh kegelapan. Gelap oleh ketidaktahuan kita akan pelajaran masa lalu, pelajaran masa kini, dan pelajaran masa depan. Namun selalu ada api emosi yang membara dari kegelapan ego yang membuatnya terus menari dan berkobar-kobar dalam diri. Ketika alam manusia ini dikaitkan dengan keberadaan sang roh setelah mengalami kematian dalam tubuh fisiknya, maka ilustrasi gelap gulita itu seakan menandakan betapa kehidupan bumi ini bagaikan ruang gelap gulita bagi sang roh yang tidak lagi memiliki tubuh fisik. Ia mungkin ada di sekitar keluarga yang ditinggalkannya, namun tak satu pun yang melihat kehadirannya di sana. Bila pun ada yang bisa melihatnya sebagai roh, maka orang lain tidak akan mampu melihatnya dan orang melihat itu akan diragukan kebenarannya. Dan bila sang roh mencoba berkomunikasi, tak ada yang mampu mendengarnya, karena suaranya bagaikan nyanyian ikan di tengah lautan, tak terdengar apa-apa. Keterhalangan untuk terhubung dengan orang lain yang diharapkan oleh sang roh bagaikan saat kita sedang berada di dalam gua yang gelap gulita, tak mudah melihat siapapun di alam sana. Lalu ilustrasi api yang berkobar-kobar yang siap membakar sang roh yang terjebak di alam naraika seakan mewakili perasaan dan emosional sang roh yang berkobar-kobar oleh berbagai halangan tersebut. Terhalang meneruskan perjalanan ke alamnya sendiri, juga terhalang untuk terhubung dengan alam kehidupan yang masih ada di depannya, membuat sang roh tidak bisa berbuat apa-apa. Sang roh bisa saja terjebak dalam energi negatif yang masih ia lekati, atau energi-energi negatif di alam sana yang membimbingnya untuk tetap berdiam di alam manusia ini. Belum lagi ia merasa terasing di tengah keramaian keluarga atau kerabat yang mendatanginya. Bila ingin membalas kematian yang disebabkan oleh kematian orang lain, itu pun tak sanggup ia lakukan tanpa tubuh yang fisik. Apalagi bila sang roh ini diasingkan sendiri oleh kuasa yang lebih tinggi
akibat kesalahan yang dia lakukan selama di bumi, terutama karena telah melakukan kejahatan yang sangat besar bagi kehidupan ini. Maka semakin menderitalah sang roh oleh pilihannya sendiri di alam manusia ini, gentayangan tanpa arah yang pasti. Lalu bagaimana bila akhirnya sang roh berhasil mencapai keikhlasan untuk melepas kemelekatan terhadap ikatan duniawi? Di situ kemudian ia akan memasuki alam roh atau alam cahaya. Memasuki alam roh yang penuh cahaya itu sendiri akan melewati sejumlah fase perjalanan. Yang pertama di sini kita akan mengenali apa yang biasanya terjadi pada saat sang roh mulai memasuki alamnya sejak ia masuk di gerbang masuk ke alam roh. Lalu sejumlah kisah akan dituturkan saat sudah tiba di alam roh. Berikutnya bagaimana kemudian mereka menghadapi masa orientasi, juga masa transisi. Ini akan kita bahas dengan jelas berikutnya. Setelah para roh ditempatkan sesuai kelompok-kelompoknya untuk berbagai tujuan, di situ kita akan melihat bagaimana kemudian mereka diajak memilih jenis peran kehidupan, tempat, dan waktu yang tepat untuk kehidupan berikutnya. Setelah berhasil menetapkan kehidupan baru berikutnya, maka sang roh akan memilih tubuh baru yang tepat untuk menyelaraskan tujuannya. Akhirnya, para roh yang akan turun kembali ke kehidupan bumi menjalani proses persiapan reinkarnasi akan berdiam di alam keberangkatan, sampai tiba saatnya untuk menjalani kembali proses kelahiran di bumi. Pengalaman ini dilaporkan oleh klien-klien Dr. Michael Newton. Menariknya, ada keserupaan dengan penemuan dan catatan-catatan pengalaman yang banyak dilaporkan dalam berbagai buku yang membahas kisah-kisah kehidupan sesudah kematian. Bahkan ada sejumlah kesesuaian dengan apa yang menjadi keyakinan orang-orang di Bali. Semua proses dan pengalaman di masing-masing fase ini akan kita kupas berikutnya. Nah, kini kita renungkan bersama apa yang dialami para roh saat pertama kali memasuki gerbang alam roh dalam kepulangan mereka. Hampir semua menceritakan pengalaman mereka memasuki kembali gerbang alam roh sebagai sebuah sensasi memasuki sebuah terowongan yang gelap dengan sebentuk lingkaran cahaya sebagai lubang yang terang benderang di ujungnya. Ini seperti sensasi yang dirasakan saat bayi memasuki kembali kehidupan bumi, melewati terowongan jalan lahir di tubuh ibu sampai tiba di ruang penuh cahaya di luar rahim. Ada rasa tarikan lembut yang dirasakan oleh sang roh sampai ia keluar dari terowongan dan tiba di alam cahaya yang diselimuti kabut putih tipis, tempat para roh berkumpul dengan roh-roh lainnya. Di alam sana, terasa ada energi pikiran yang penuh belas kasih, pendampingan, empati, pengharapan, seakan-akan para roh yang baru berpulang itu sudah ditunggu dengan penuh kerinduan. Persis murid-murid yang ditunggu dengan penuh sukacita oleh orang tua dan saudara-saudaranya di rumah sepulang ia dari sekolah yang melelahkan ini. Selain itu, kembalinya ke alam roh seketika akan membanjiri sang roh dengan pemahaman mendalam akan siapa diri sejatinya. Ini membuat sang roh segera menemukan kedamaian dan ketenangan. Terasa ada keselarasan pikiran yang merangkulnya dari segala penjuru. Dengan semua pengalaman rasa itu, sang roh yang akhirnya kembali ke alam roh benar-benar merasakan sensasi kepulangan ke rumah yang penuh kedamaian. Oh, mengagumkan. Akhirnya ku pulang kembali ke tempat ini. Ini merupakan ungkapan yang sering sekali disampaikan para roh yang berhasil pulang ke alamnya sendiri. Lalu seperti apa alam roh itu? Diceritakan pengalaman mereka melihat alam roh itu seperti berlapis-lapis, semacam lapisan-lapisan cahaya yang berwarna-warni, semacam energi non-materi yang luas dan memecah menjadi lapisan-lapisan dengan variasi warna terang dan gelap. Di alam roh, beberapa roh akan didatangi oleh roh pembimbingnya, memberi nasihat yang makin menenangkan sang roh yang baru pulang itu, menunjukkan tentang masa depan dari kehidupan bumi yang baru saja ditinggalkannya, sehingga ia tidak menyesal lagi dengan apa yang telah ditinggalkannya. Selain itu, sebagian roh ada juga yang masih membawa beban ingatan negatif yang ada dalam dirinya. Ingatan tentang kehidupan duniawi sering sekali terbawa oleh sang roh sampai ke alam roh, sehingga citra yang ditemui oleh roh di alam roh itu sering berkaitan dengan ingatan yang pernah ada tentang kehidupan mereka selama di bumi.
Meski demikian, sebagian roh ada juga yang masih membawa beban ingatan negatif ketika memasuki alam roh, sehingga ia tetap gelisah untuk beberapa waktu. Mereka memerlukan pendampingan oleh roh pembimbingnya. Kegelisahan dan kebingungan itu seringkali disebabkan oleh masih melekatnya sang roh dengan peristiwa kematiannya yang masih menyisakan beban emosional. Baik karena keterpisahan yang dirasakan belum tuntas dengan keluarganya sendiri, karena pergi tanpa sempat berpamitan, atau karena sang roh sendiri belum bisa menerima kematiannya. Di Bali, ritual meluasang atau menanyakan kepada seorang medium kadang bisa membantu terkoneksinya kembali sang roh dengan kerabatnya di bumi, sehingga hal-hal yang belum tuntas bisa dituntaskan pada proses perpisahan itu. Sebenarnya alam roh itu sendiri mencerminkan suatu sumber kedamaian bagi para roh yang telah berpulang, sehingga roh yang telah berpulang akan bisa kembali merasakan dan meraih kedamaiannya sebagai roh. Apabila di alam sana, mereka didampingi oleh sejumlah energi cerdas dalam wujud para roh pembimbing yang akan menenangkan dan menamaikannya kembali dengan pemahaman-pemahaman kesejahteraan diri, maka sangat berbeda dengan apa yang mereka alami di bumi ini. Selain itu, para roh yang baru berpulang bisa juga akan didampingi oleh roh-roh kerabatnya yang telah mendahului. Meskipun roh kerabat atau keluarga itu sesungguhnya sudah berinkarnasi, namun mereka mampu untuk berada kembali di alam sana, sekedar untuk menemani dan menyambut roh yang baru pulang. Sehingga alam roh bisa menawarkan suatu suasana rekoleksi atau rasa berkumpul kembali dengan roh-roh leluhur yang telah mendahului. Di Bali, tempat-tempat suci keluarga dalam berbagai tingkatannya tampaknya mencerminkan situasi berkumpulnya kembali para roh dengan catatan pengalaman seperti ini. Setelah melewati gerbang masuk ke alam roh, para roh akan tiba di alam kedatangan atau alam ketibaan. Di alam ketibaan ini, para roh akan saling mendukung satu sama lain. Para roh dapat mewujud sebagai suatu massa energi atau menampakkan diri mereka dalam wujud manusia agar bisa dikenali oleh roh-roh lainnya. Bahkan, para roh bisa saling memproyeksikan bentuk-bentuk kehidupan mereka sebelumnya ketika mereka berusaha untuk saling berkomunikasi satu sama lain. Roh-roh yang sedang berinkarnasi bahkan bisa berada di alam itu hanya untuk menemani roh-roh kerabat atau keluarganya yang baru saja pulang ke alam roh, terutama bila itu adalah roh yang dianggap begitu penting bagi sang roh. Roh bahkan bisa memecah esensi dirinya menjadi lebih dari satu. Ini juga merupakan salah satu kemampuan sang roh, ketika itu memang sangat dibutuhkan untuk menuntaskan lebih dari satu misi dalam kehidupan ini. Ketika sang roh baru tiba di alam roh, belum tentu yang menyambutnya adalah roh dalam satu kelompok pembelajaran. Bisa saja datang dari roh-roh yang memang berbeda taraf perkembangan. Artinya, roh yang berkeluarga selama kehidupan di bumi belum tentu setingkat dalam perkembangan roh mereka di alam sana. Roh sebenarnya tidak berjenis kelamin, namun memiliki kemampuan untuk menampilkan diri mereka sebagai sosok laki-laki atau wanita sesuai keadaan mereka saat hidup di bumi. Semua itu bertujuan agar mereka bisa saling mengenali dan bisa saling membantu dalam menenangkan keberadaan mereka di alam sana. Di alam roh, para roh bisa saling mengenali satu sama lainnya hanya dengan saling bertatapan pada kilatan sinar di bagian wajah yang menyerupai mata, meski hanya berbentuk rongga kosong. Di alam ini, pikiran kita masih berfungsi seperti halnya ketika kita masih hidup. Ini yang disebut sebagai pikiran roh. Para yogi menyebut ini sebagai lapisan manomaya kosa atau lapisan pikiran. Namun di alam ini, para roh berkomunikasi tanpa memakai suara, melainkan secara telepati pikiran roh yang dimilikinya. Tiap roh dengan massa energinya memiliki kemampuan untuk mewujud menjadi sosok tertentu sesuai ciri-cirinya selama ada di kehidupan bumi. Sekali lagi tujuannya hanya agar mudah dikenali. Namun demikian, meski dapat mewujud ke dalam berbagai citra dirinya selama beberapa kehidupan di bumi, identitas sejati sang roh yang bersifat individual masih tetap bersifat tunggal. Persis seperti seorang penari topeng yang berganti pakaian dan berganti topeng, namun identitas aslinya akan tetap sama. Sejumlah roh
yang sudah matang bahkan terbiasa menjalani kehidupan di planet lain dan hidup dalam tubuh makhluk yang bukan seperti tubuh manusia di bumi. Kelak di alam roh, para roh akhirnya menyadari bahwa reinkarnasi itu entah dimanapun dia melahirkan dirinya, entah di planet bumi atau di planet lain, semua itu hanyalah bertujuan untuk mencapai peningkatan kesadaran dan kematangan diri sang roh. Karena itulah dalam proses perjalanan memasuki alam roh, biasanya roh yang sudah matang akan lebih cepat tiba di alam ini. Sedangkan roh yang belum matang seringkali mudah terjebak kembali di alam bumi, ataupun di alam antara, pada dimensi antara dunia material dan dunia roh. Ini sering disebut sebagai alam bardo. Alam di mana mereka tidak berada di alam bumi, tidak juga berada di alam roh yang sesungguhnya. Roh-roh muda tersebut menjadi roh-roh yang mudah tersesat karena mereka masih terjebak kemelekatan terhadap kehidupan duniawi mereka yang baru ditinggalkan. Nah, apa yang membuat ada roh-roh yang bisa tersesat di alam antara itu, antara kehidupan dan kematian? Ada beberapa hal yang menyebabkan hal itu bisa terjadi. Para roh yang sangat terluka oleh penyebab kematiannya sering terpisah dengan roh-roh yang lain akibat pilihannya untuk mengasingkan diri bersama emosi dan berbagai penyesalan atas kematiannya. Bisa karena mereka tidak terima dengan cara kematiannya, atau karena mereka menjadi begitu lemah karena energinya habis untuk melakukan tindakan-tindakan buruk atau negatif selama kehidupannya di bumi. Apalagi bila roh itu belum bisa menerima kenyataan bahwa dirinya telah mati di kehidupan bumi. Mereka akan terus berusaha berada di sekitar tubuhnya yang telah mati itu, atau berupaya untuk hidup kembali meski semuanya sia-sia. Persis seorang pengendara yang terus berdiam di dalam mobilnya yang telah mati dan tidak mungkin dihidupkan kembali. Roh-roh yang penuh kemelekatan seperti itu akan menjadi roh yang tersesat karena pilihannya sendiri. Sedangkan roh-roh yang melakukan tindakan kriminal yang sangat buruk di bumi ini akan menjadi roh tersesat karena dia diasingkan oleh suatu kuasa yang lebih tinggi di alam roh untuk memberi kesempatan kepada mereka menyaksikan atau menyadari sendiri kekacauan dan kerusakan yang pernah mereka sebabkan di bumi ini. Para roh yang tersesat inilah yang sering menghantui berbagai tempat di kehidupan bumi untuk menarik perhatian atau sekedar untuk menghilangkan rasa keterasingan mereka di alam ini. Juga untuk menyatakan bahwa diri mereka masih ada di dimensi bumi. Di sini jelas terlihat betapa dampak kemelekatan itu bagi sang roh. Dengan demikian, roh-roh yang tersesat itu, yang menjadi hantu itu seringkali adalah roh-roh yang belum matang dalam perkembangan kesadaran jiwanya. Selama roh-roh hantu itu bergentayangan di dimensi bumi, mereka bisa dirasakan oleh orang-orang yang sensitif dan reseptif terhadap kehadiran mereka. Disinilah proses kesurupan sering terjadi sebagai akibat terhubungnya tubuh orang yang reseptif dengan para roh yang menghantui bumi ini. Nah, karena tingkat perkembangannya masih belum matang, maka roh-roh yang menghantui bumi ini bukanlah roh yang disebut sebagai entitas roh pembimbing. Sehingga bila mengizinkan diri kita dibimbing oleh mereka, hasilnya seringkali malah menyisakan kehidupan yang tidak sesuai dengan harapan. Meski seringkali roh-roh seperti ini mengaku sebagai roh penuntun dari alam sana, sesungguhnya kita perlu berhati-hati. Kita tetap harus berhati-hati dalam mencerna bisikan-bisikannya, terutama bagi mereka yang peka dan reseptif pada roh model ini. Sebab mereka sering disebut sebagai roh penyaru, karena kerap mengaku sebagai entitas tertentu yang diyakini memiliki kuasa yang tinggi oleh manusia di bumi. Para roh hantu biasanya memilih untuk terikat pada suatu lokasi geografis tertentu. Bisa pada tempat-tempat yang mereka senangi, atau di tempat mana kematian terjadi dalam kehidupannya. Karena itu di Bali ada upacara atau ritual yang disebut mulapin, untuk memanggil roh-roh seperti itu agar tidak gentayangan dan mau meneruskan perjalanannya ke alam roh untuk mencapai kedamaian dan kesucian. Kenapa banyak roh yang masih tersesat atau mengasingkan diri dari alam roh? Itu adalah karena mereka masih diberikan kehendak bebas, meski sudah ada di alam roh. Sebab pertumbuhan kematangan diri harus mereka jalani dengan penuh rasa tanggung jawab
pada pilihan dan konsekuensi yang akan mereka jalani. Pengaruh panca indera selama kita hidup di bumi ini memang sangat bisa berdampak pada kepribadian sang roh. Persis seperti cerita panca maya kosa atau 5 lapisan maya yang membungkus diri sang roh yang akan terbawa di kehidupan berikutnya. Ini pernah kita bahas di video sebelumnya tentang memahami reinkarnasi. Dengan demikian, berbagai trauma pribadi yang dialami sang roh selama kehidupan terdahulunya akan bisa terbawa ke kehidupan berikutnya, meski sudah ada dalam tubuhnya yang baru. Sebenarnya, kehidupan maupun alam kematian tidak diciptakan untuk menghukum diri sang roh, namun digunakan oleh sang roh untuk menghukum dirinya sendiri ketika mereka menyadari ada kekeliruan yang telah dilakukan di kehidupan sebelumnya. Para roh yang benar-benar sulit berubah ataupun dibimbing untuk berubah, mereka biasanya terpaksa didaur ulang, dibentuk kembali sebagai entitas yang benar-benar baru, terbebas dari semua ingatan masa lalunya. Nah, untuk para roh yang berhasil melampaui jebakan dan akhirnya tiba di alam roh, mereka akan memasuki sebuah masa yang disebut masa orientasi untuk melihat apa yang telah mereka jalani selama kehidupan terakhirnya. Di masa orientasi ini, mereka akan menyadari bahwa luka-luka pada tubuh fisik dan pikiran akan meninggalkan suatu sidik atau jejak emosional pada diri sang roh. Luka-luka itulah yang harus disembuhkan kembali. Maka di masa orientasi ini, sang roh yang memiliki jejak-jejak luka emosional akan menjalani suatu proses penyembuhan. Di sana mereka akan merasakan ada suatu pancuran cahaya yang mengguyur diri sang roh, sehingga lepas segala kemelekatan sang roh itu terhadap hal-hal yang membuatnya sulit mengalami transformasi untuk bisa kembali utuh menjadi makhluk energi yang suci. Namun bila sang roh itu sendiri belum cukup matang, pancuran cahaya penyembuh itu bahkan seringkali tidak bermanfaat baginya, karena ketidakmampuannya sendiri dalam memanfaatkan pancuran energi cahaya itu untuk menyembuhkan diri. Nah, setelah melewati pancuran penyembuhan itu, sang roh akan bertemu dan ditemani oleh roh pembimbingnya untuk mengamati kembali perjalanan kehidupan terakhir yang baru saja ditinggalkannya. Di ruang orientasi kehidupan masa lalu itu, sang roh akan diajak berdialog tentang segala hal yang penting bagi kehidupan masa lalunya. Maka misi yang sudah dijalankan, mana yang mesti diulang, mana yang mesti dituntaskan di kehidupan berikutnya, itulah yang akan mereka bahas untuk persiapan penetapan kehidupan berikutnya. Roh pembimbing akan melakukan tugasnya dengan lembut, tetapi bersifat menyelidik, sehingga tak ada hal penting yang terlewati atau disembunyikan oleh sang roh yang sedang dibimbing. Roh pembimbing kita tidak pernah menghakimi, tidak menyalahkan, namun membiarkan sang roh sendiri menyadari kekeliruannya selama menjalani kehidupan sebelumnya. Pada roh yang mengalami kematian akibat tindakan bunuh diri atau jalan kematian yang tak pantas lainnya, di situ roh pembimbing biasanya akan menunjukkan rasa kecewanya, karena roh yang dibimbingnya itu telah menyia-nyiakan kesempatan yang telah diberikan padanya untuk mengalami sendiri apa yang sudah mereka rencanakan sebelumnya, sebelum mereka terlahir kembali di kehidupan ini. Bunuh diri merupakan bentuk kelemahan dari sang roh dalam mengatasi persoalan hidupnya di bumi. Maka ia akan memerlukan kehidupan baru dengan persoalan yang nyaris sama, agar benar-benar bisa belajar kembali untuk melewati persoalan itu dengan sebuah pemahaman yang lebih bermanfaat bagi peningkatan kematangan dirinya sebagai sang roh. Sebenarnya, roh sendiri sering enggan untuk kembali pada kehidupan bumi yang pernah melukainya. Namun karena ia harus menuntaskan pembelajaran dirinya, serta adanya berbagai keindahan di muka bumi ini, maka sang roh akhirnya kembali bisa bersukacita untuk turun kembali di bumi ini. Di alam orientasi ini, tidak ada cerita kehidupan yang bisa disembunyikan dari para roh pembimbing, sebab alam roh adalah alam kejujuran. Meski roh pembimbing merasa tidak senang atas kegagalan sang roh yang dibimbingnya dalam menjalani kehidupan di bumi, namun roh pembimbing tidak akan memperlakukannya secara buruk, karena roh pembimbing itu sendiri adalah roh yang telah mencapai kematangan.
Sebab keduanya berkepentingan untuk menentukan dan menetapkan kehidupan masa depan yang akan dijalani kembali oleh sang roh yang terbimbing. Mereka memerlukan diskusi yang saling memahami satu sama lainnya. Dalam kehidupannya di bumi, sebenarnya sang roh sering dituntun oleh roh pembimbingnya. Kita sendiri dialiri bisikan-bisikan inspirasi yang bersifat kendali atas emosi dalam diri kita. Namun sebagai sang roh, kita sering mengabaikan tuntunan itu dan bersikeras melakukan hal-hal yang berlawanan dengan arahan dari dalam diri kita sendiri sebagai sang pembimbing di dalam. Setelah memahami berbagai kejadian di kehidupan masa lalunya, sang roh biasanya sepakat untuk melupakan hal-hal yang tidak penting dari kehidupan masa lalu itu, dengan tujuan agar kehidupan masa depannya bisa berjalan lebih murni lagi. Selama berada dalam masa orientasi ini, sang roh mudah terbanjiri oleh pemahaman akan kesejahteraan diri. Hal seperti ini seringkali sulit dicapainya selama menjalani kehidupan di bumi, karena ketidakmampuan sang roh untuk melihat segala sisi kehidupan dari berbagai sudut selama ada di bumi ini. Berbagai hal yang bodoh yang pernah dilakukan di kehidupan bumi ini seringkali menghantam sang roh itu sendiri. Karena dalam kesadaran roh, ia dengan mudah mengerti bahwa semua tindakan itu tidak sepantasnya dilakukannya selama ada di kehidupan bumi. Selama masa orientasi dan mengamati kehidupan terakhirnya di muka bumi bersama dengan sang roh pembimbing, maka sang roh ini akan lebih mudah memahami betapa pentingnya dualitas yang ada di kehidupan ini untuk menjadi bahan pembelajaran untuk meningkatkan kesadaran universalnya. Meskipun sudah melewati masa orientasi dan belajar pada kehidupan masa lalu, namun ketika terlahir kembali ke muka bumi, sang roh seringkali masih tercemar oleh berbagai kondisi lingkungan bumi yang penuh dengan kegelapan ego. Namun demikian, pada saat mengalami masalah di kehidupan bumi, sebenarnya kita terus dibimbing dialiri kilasan-kilasan jawaban lewat mimpi ataupun inspirasi oleh roh pembimbing kita. Sayangnya kita sering mengabaikan hadirnya semua pesan-pesan dari dalam jiwa itu. Pada akhirnya kita akan menyadari bahwa ujian terbesar kita sebagai sang roh yang menjalani kehidupan di bumi ini adalah bagaimana kita mampu mengatasi rasa takut kita saat ini, sehingga kita bisa selalu belajar menerima kenyataan ini sebagai sebuah kebenaran. Setelah menyadari semua itu, betapapun kemudian muncul rasa penyesalan di atas kegagalan kita menghadapi berbagai ujian di kehidupan bumi ini, tak ada pilihan lain kecuali mengulangi pelajaran yang sama di kehidupan berikutnya. Sebab semua penyesalan itu tidak bisa serta-merta membebaskan kita dari hutang karma. Nah, setelah kita menyelesaikan semua proses di masa orientasi kehidupan masa lalu, para roh ini akan memasuki masa transisi. Sematang apapun pengalaman sang roh, pada akhirnya akan tiba di suatu ruang serupa ini di alam roh. Ruang ini semacam area keberangkatan di pelabuhan udara. Di sini semua roh akan berkumpul dengan berbagai level roh lainnya, untuk selanjutnya akan diantar ke kelompok rohnya masing-masing sesuai level kebatangan dan kelompok pembelajarannya. Di ruang ini, berkumpul dengan berbagai roh akan menghadirkan perasaan damai, tenang, penuh harapan. Bahkan para roh yang sudah tiba di sini sering tidak ingin beranjak dari tempat itu. Mereka berkelompok dengan roh-roh yang selevel. Kalau digambarkan mirip seperti biji-biji buah anggur yang tergantung pada buah anggur itu sendiri. Tidak ada rasa keterasingan satu sama lainnya. Semua perbedaan hanya menyisakan rasa kebersatuan sebagai suatu keterhubungan universal, bagaikan titik-titik air yang berasal dari berbagai muara sungai, namun menyatu kembali dalam samudera yang sama. Karena itu di sini, para roh yang mengalami kesadaran universal akan menyadari satu kesatuan dirinya dengan yang lainnya karena semuanya berasal dari satu sumber yang sama. Tidak ada perbedaan lagi yang memisahkan mereka. Bila membandingkan dengan keadaan di alam roh ini, para roh sering merasa bahwa kehidupan di bumi begitu memunculkan rasa syok yang menyakitkan. Sebab sungguh jauh berbeda dengan rasa yang mereka alami ketika kembali ke alam roh itu sendiri. Sebaliknya,
Berada kembali di alam roh membuat para roh seperti anak-anak yang kembali pulang ke dalam pelukan cinta kasih rumahnya yang menenangkan dan mendamaikan. Terbebas dari hiruk-pikuk dan pusaran bara emosi di kehidupan yang ada di luar rumah. Begitulah rasa yang indah yang dirasakan oleh para roh yang kembali ke rumahnya sendiri di alam roh. Ketika akhirnya para roh yang tadi terkumpul di ruang transisi mulai diberangkatkan, mereka akan diantar oleh suatu dorongan energi lembut untuk menuju kelompoknya masing-masing dalam fase penempatan roh. Setiap roh akan dikumpulkan bersama-sama kelompok pembelajarannya sendiri untuk menentukan perjalanan berikutnya dalam proses reinkarnasi. Di sini mereka akan membuka kembali kehidupan masa lalunya untuk mempelajari dan merenungkan apa yang hendak mereka selesaikan atau perbaiki di kehidupan berikutnya. Pada masing-masing kelompok, roh yang lebih matang akan membantu roh yang lebih muda untuk memahami dan memikirkan kehidupan masa depan yang akan mereka jalani. Begitu segala urusan pembelajaran sudah selesai di ruang transisi dan kelompok roh, maka akan dilakukan proses pemilihan dan penetapan kehidupan berikutnya untuk dijalani oleh roh-roh yang akan menjalani reinkarnasi. Memilih suatu kehidupan yang baru bukan suatu pilihan yang mudah, karena akan selalu ada banyak hutang pelajaran dan rasa karma yang mesti dituntaskan di kehidupan berikutnya. Menetapkan prioritas mana yang hendak diselesaikan lebih dulu menjadi salah satu penyebab sulitnya sang roh memilih kehidupan berikutnya. Dari sini menjadi jelas betapa sayangnya bila kita menyia-nyiakan kehidupan yang sudah kita pilih dengan susah payah di kehidupan saat ini. Ketika kita, sang roh, sudah memilih suatu kehidupan baru berikutnya, kita harus benar-benar siap meninggalkan tempat yang tenang dan mendamaikan di alam roh untuk kembali ke kehidupan bumi yang penuh dengan kegelapan dan ketidakpastian ini. Begitu kita memilih dan menetapkan sebuah kehidupan berikutnya, kita sudah harus yakin dengan tujuan kelahiran yang akan kita jalani itu. Tanpa keyakinan itu, kita akan menjalani kehidupan berikutnya dengan penuh keraguan. Roh-roh yang sudah matang dalam perkembangannya biasanya lebih jarang untuk melakukan reinkarnasi ke bumi ataupun ke planet lain. Mereka melakukan reinkarnasi hanya kalau itu benar-benar dirasa perlu atau kalau mereka memang diperlukan. Para roh yang lebih matang bahkan bisa memilih untuk reinkarnasi ke planet lain selain planet bumi, karena begitu banyak planet yang ada di alam semesta ini. Untuk menuntaskan satu pelajaran karma, roh bahkan bisa memerlukan berkali-kali kelahiran kembali hanya untuk menuntaskan satu hutang pelajaran karmanya. Namun pada roh yang telah serius mengikuti tuntunan roh pembimbingnya, ia bisa lebih mudah melewati berbagai pelajaran berikutnya. Untuk sebuah kepentingan yang lebih besar, satu roh bahkan bisa menjalani reinkarnasi lebih dari satu tubuh di kehidupan bumi atau di kehidupan pada planet yang berbeda. Meski hal itu jarang terjadi, kecuali pada roh yang benar-benar telah matang. Ada seseorang, bahkan lebih, yang pernah bertanya, dengan semakin banyaknya jumlah manusia di muka bumi ini, lalu dari mana datangnya roh-roh yang akan mengisi manusia-manusia atau bahkan makhluk-makhluk baru itu? Ya, akan selalu ada roh baru untuk mengisi kebutuhan populasi di planet-planet di alam semesta ini. Sebab roh yang pernah terlahir di planet yang lain bisa terlahir di planet bumi atau sebaliknya. Akan selalu ada roh baru untuk mengisi setiap makhluk baru yang diciptakan. Dan ketika roh menetapkan pilihannya untuk terlahir kembali di bumi ini, ia memiliki kebebasan untuk memilih mau kapan, di mana, atau menjadi siapa dirinya di kehidupan berikutnya. Meski semua alasan pemilihan itu sangat terkait erat dengan berbagai dasar pertimbangan dan tujuan kelahirannya, terutama terkait dengan hutang pelajaran karma yang akan dibawa dari kehidupan sebelumnya untuk diselesaikan di kehidupan berikutnya. Ketika sudah ada kembali di alam roh, sebagian roh memilih untuk mempersingkat waktunya di alam roh dan tidak ingin segera terlahir kembali. Tapi sebagian lagi ingin segera untuk terlahir kembali karena dia ingin menyelesaikan dengan cepat hutang-hutang karma yang belum tuntas ia selesaikan. Bahkan sebagian lainnya justru enggan meninggalkan kembali alam rohnya yang dirasakan begitu penuh kedamaian.
Jadi semua itu sangat tergantung pada kebutuhan dan kematangan sang roh itu sendiri. Sebagian roh merasa ada dorongan kuat agar mereka segera melanjutkan reinkarnasi ketika dirasa sudah siap. Itu dilakukan agar mereka memiliki keberanian untuk segera mengambil upaya peningkatan kesadaran diri lewat pengalaman hidup nyata di bumi ini. Sebenarnya, roh boleh-boleh saja menolak untuk dilahirkan kembali. Namun pada mereka akan diajarkan bahwa tanpa kehidupan dengan tubuh fisik di bumi, proses pembelajaran bagi sang roh itu tidak akan bisa cepat dan membutuhkan waktu yang lebih lama. Persis bila kita hanya memiliki teori kesadaran tanpa pernah mengalami dan menghayatinya lewat pengalaman langsung, akan sulit kita mencapai peningkatan. Seringkali ada roh yang ingin segera terlahir kembali. Itu sebuah reaksi spontan yang mungkin karena ia ingin segera bertemu roh-roh kerabatnya yang masih ada di kehidupan bumi. Namun hasrat itu pun akan segera menurun seiring waktu dan mereka akan reinkarnasi bila waktu dan dirinya benar-benar telah siap. Memang, pada sebagian besar roh yang akan reinkarnasi, ada rasa sukacita saat menanti kelahiran kembali di kehidupan bumi ini. Sebab tanpa kehidupan fisik, mereka tidak akan mendapatkan kepuasan dalam belajar. Hidup dalam kenyataan memang seringkali lebih indah daripada hidup hanya dengan imajinasi keindahan. Penetapan waktu, ruang, dan akan menjadi siapa kita di kehidupan berikutnya bukanlah suatu keputusan yang berdiri sendiri. Hal ini harus diperhitungkan dengan banyak pihak, sebab kehidupan ini melibatkan banyak peran dan karma yang harus dijalani juga oleh roh-roh lain yang akan bereinkarnasi di ruang dan waktu yang sama. Skenario kehidupan masa depan yang merupakan suatu takdir akan melibatkan banyak pihak dalam penulisannya. Di ruang penetapan kehidupan, roh yang akan berinkarnasi akan berada dalam suatu ruang semacam gedung bioskop dengan layar lebar yang menampilkan gambaran tentang kehidupan masa depan yang akan mereka jalani skenarionya di kehidupan berikutnya. Setelah mengamati gambaran kehidupan masa depan itulah, roh akan memilih skenario kehidupan mana yang ingin mereka jalani di kehidupan berikutnya. Mirip seseorang yang akan mencoba kostum sebelum berakting di panggung pentas kehidupan. Bahkan roh bisa mencoba memasuki suatu situasi kehidupan di masa depan nanti, sekedar untuk mencoba merasakan sensasinya ketika ia sudah menjalani kehidupan tersebut. Meski kita bisa melihat rancangan skenario masa depan kehidupan kita sebelum kita terlahir kembali, namun beberapa bagian dari skenario itu tetap disembunyikan sebagai sebuah misteri. Mirip peramal yang tidak akan mengetahui 100% apa yang akan terjadi di masa depan. Tujuannya tidak lain agar kita bisa menguji kemampuan kita untuk menemukan solusi sendiri atas masalah yang sedang kita hadapi di kehidupan. Mengetahui kunci jawaban dari sebuah ujian memang tidak akan memberi kepuasan sejati bagi para pelajar kehidupan. Kehidupan ini memang sebuah ruang untuk belajar memilih sebuah arah, lalu bertanggung jawab dalam menerima konsekuensi dari pilihan kita sendiri tanpa perlu membebankan kesalahan itu pada orang lainnya. Bahkan pada saat terlahir kembali dan sudah masuk ke dalam tubuh manusia, para roh akan mengalami kehilangan ingatan atau amnesia agar kenangan dari pengalaman kehidupan masa lampaunya tidak menjadi penghambat proses penemuan diri kita di kehidupan sekarang. Dengan demikian, setiap kehidupan ini seperti sebuah berkah mendapatkan hadiah baju baru, kehidupan baru, atau mungkin buku baru yang bisa dituliskan cerita baru yang lebih bermanfaat bagi pertumbuhan kematangan roh kita, alih-alih terjebak pada kenangan buruk dan dendam di masa lalu. Nah, setelah melalui masa penetapan atau memilih kehidupan, sang roh akan reinkarnasi itu biasanya sudah memiliki calon tubuh baru yang akan ditempatinya nanti dalam kehidupan barunya. Seringkali roh akan memilih tubuh dengan peran berbeda dari kehidupan masa lalunya. Bila sekarang misalnya ia pernah terlahir dengan berbagai kemudahan, bisa jadi kelak roh itu akan memilih terlahir dalam tubuh yang mengalami lebih banyak kesulitan dan tantangan dalam kehidupannya. Seseorang yang saat ini menjalani kehidupan yang tanpa tantangan, kelak akan memilih tubuh baru yang kehidupannya penuh dengan tantangan,
untuk mengejar ketertinggalannya dalam pembelajaran diri. Sayangnya, betapapun matangnya sang roh dan pikiran rohnya, namun memasuki tubuh manusia yang tidak sempurna ini bisa mengurangi dan membatasi kemampuan sang roh itu sendiri, sehingga ia pun tidak luput dari kesalahan dalam menjalani kehidupannya akibat pengaruh tubuh dan pikirannya yang tidak selaras dengan dirinya sendiri. Menariknya, meski jenis dan bentuk tubuh yang kita tempati saat ini adalah bentuk tubuh yang memang sudah menjadi pilihan kita sebelum kita terlahir, seringkali malah terjadi penolakan pada kenyataan ketika kita menjalani kehidupan ini. Penolakan terhadap keadaan tubuh fisik sendiri bisa menjadi penghambat proses pertumbuhan kematangan diri sang roh. Ketika kita melihat roh terlahir dalam tubuh yang cacat, bukan serta-merta berarti itu suatu pembayaran hutang karma buruk dari kehidupan masa lalunya. Bisa jadi itu tubuh pilihan sang roh sendiri untuk menyempurnakan pembelajaran dirinya. Banyak orang merasa bahwa tubuhnya saat ini adalah penghambat kehidupannya, padahal dulu tubuh itulah yang sudah menjadi ketetapan yang dipilihnya untuk menjadi tempat ia terlahir kembali. Sebaliknya, selama menjalani kehidupan ini, meski sang roh kesulitan mengendalikan tubuh dan pikirannya dan mencegah dirinya melakukan tindakan yang keliru, namun ternyata dampak dari semua reaksi dan tindakan tubuhnya itu tetap menjadi konsekuensi yang harus diterima oleh sang roh itu sendiri. Karena betapapun juga, itu adalah tubuh yang diizinkan menjadi miliknya untuk ia kuasai dan kendalikan. Nah, pada beberapa orang, roh-roh itu masih bersifat roh-roh yang belum matang, masih roh-roh yang muda. Sebagian lainnya adalah roh-roh yang sudah menuju kematangan. Lainnya lagi adalah roh-roh yang menjadi roh pembimbing baik di alam sana maupun di alam kehidupan ini. Ini akan kita bahas sebentar lagi dalam bagian-bagian khusus tentang apa itu roh yang matang, roh yang belum matang, dan roh-roh pembimbing, sehingga kita bisa mengenalinya tidak saja di kehidupan alam sana, tapi juga di kehidupan alam di sini, di saat kita sedang menjalani kehidupan ini, agar kita sadar siapa diri kita, apakah kita masih roh yang belum matang, ataukah kita adalah roh pembimbing yang seharusnya menjalankan tugas sebagai roh pembimbing di kehidupan ini. Kini kita akan membahas tipe-tipe roh yang belum matang. Bisa jadi akan kita pakai untuk bahan perenungan, untuk mengenali apakah kita termasuk roh yang belum matang, sehingga akan membutuhkan lebih banyak lagi pembelajaran di kehidupan ini, agar kita terus bertumbuh dalam kesadaran. Atau bisa kita gunakan untuk memahami apakah orang yang sedang kita hadapi atau pasangan kita adalah roh-roh yang belum matang di dalamnya, sehingga kita memiliki permakluman ketika kita berhadapan dengannya. Di kehidupan ini ada dua jenis roh yang belum matang, yakni roh yang benar-benar hijau dalam hal eksistensi atau keberadaannya di luar alam roh. Ada juga roh yang memang pernah berinkarnasi di bumi ini dalam satu periode, namun belum matang dalam perkembangannya. Saat ini hampir 3/4 roh yang mendiami kehidupan di bumi ini masih tergolong roh-roh yang muda dan dalam tahap perkembangannya. Para roh akan mengakhiri inkarnasinya di bumi ini setelah ia benar-benar mencapai kematangan yang penuh. Banyak kasus di mana satu roh bahkan membutuhkan 30.000 tahun lamanya untuk mengalami reinkarnasi di bumi ini, namun tetap saja berada dalam tingkat 1 dan 2. Beberapa roh ada yang menghabiskan selama 850 tahun inkarnasi di bumi dalam banyak kehidupan berbeda hanya untuk mengatasi sebuah rasa iri hati. Roh yang belum matang seringkali menjalani beberapa kehidupan dalam keadaan bingung dan tidak efektif dalam pembelajarannya, sebagai dampak dari kurikulum di bumi yang berbeda dengan pola pikir serta keselarasan yang berkembang di alam roh. Jadi mirip seperti seorang murid yang cerdas namun dipaksa belajar di sekolah yang kurikulumnya buruk. Roh yang belum matang itu cenderung mengalami tekanan selama berada di kehidupan bumi, diakibatkan oleh minimnya cara berpikir yang independen dalam dirinya. Mereka cenderung bersifat egosentris, mementingkan dirinya sendiri dan sulit menerima orang lain apa adanya. Nah, orang-orang seperti ini yang di dalamnya adalah roh-roh yang muda, sangat-sangat mudah terjebak dalam kebenaran dalam kehidupannya. Lalu bagaimana tentang roh pembimbing dan ciri-cirinya, baik yang ada di alam sana
di alam roh ataupun yang sedang bersama kita di kehidupan bumi ini untuk menemani kita menjalani kehidupan di bumi ini. Hampir setiap roh memiliki roh pembimbingnya di alam sana. Melalui roh pembimbing, kita akan menjadi lebih sadar terhadap kelanjutan hidup dan identitas kita sebagai roh. Roh pembimbing adalah sosok agung dalam keberadaan kita, karena mereka adalah bagian dari pemenuhan takdir kita. Tingkat kematangan roh kita sendirilah yang akan menentukan sejauh mana derajat kematangan dari roh pembimbing yang ditunjuk untuk menyertai kita. Beberapa roh pembimbing sering menemani muridnya di masa-masa awal kehidupan di bumi ini. Manusia membutuhkan sosok-sosok antropomorfik atau entitas non-manusia, tetapi berwujud manusia, yang tingkatannya di bawah sang sumber atau Tuhan, untuk melukiskan berbagai kuasa spiritual di sekitar mereka. Ketika seseorang berdoa atau bermeditasi, biasanya mereka ingin terhubung dengan sesosok entitas yang mereka kenal untuk mencari inspirasi. Lebih mudah bagi pikiran manusia yang terbatas ini untuk meminta pertolongan dari suatu sosok yang dapat dengan jelas dikenali oleh pikiran manusia. Ada sangat sedikit gambaran yang tepat tentang Tuhan yang tak terpikirkan, yang dapat menghambat hubungan langsung bagi banyak orang. Maka kebanyakan orang bahkan merasa belum memiliki kelayaan untuk terhubung secara langsung dan individual dengan sosok Tuhan yang maha tinggi. Itu sebabnya mereka membutuhkan sosok-sosok entitas tertentu yang bisa berwujud. Roh pembimbing seringkali akan menampakkan diri kepada mereka yang sangat yakin secara religius, sebagai sosok yang sesuai dengan apa yang diyakininya. Bahkan, roh pembimbing sering ikut bereinkarnasi untuk melakukan pembimbingan secara langsung kepada roh-roh yang dibimbingnya di kehidupan bumi. Roh pembimbing bisa terlahir sebagai anak kita sendiri untuk mengajari kita sesuatu. Kadang bila seseorang sangat sulit mengatasi permasalahan hidupnya, ia akan dihadirkan seseorang yang tidak ia kenal dalam kehidupan ini sebelumnya, untuk memberi pendampingan yang tepat pada waktu yang tepat, ruang yang tepat, sehingga mendapatkan manfaat dari semua pertemuan itu. Roh pembimbing tidak membantu mereka mengatasi semua masalah secara sekaligus, namun menunjukkan jalan dengan menggunakan berbagai petunjuk-petunjuk dalam kehidupan ini. Lalu ciri-ciri roh pembimbing yang bisa kita pakai untuk mengenali kehadiran mereka, baik di alam sana maupun di alam kehidupan ini adalah bahwa mereka tidak akan menjadi guru jika mereka tidak memiliki kecintaan akan pengajaran dan keinginan untuk membantu agar para roh dapat tergabung dengan mereka di alam sana. Para roh pembimbing harus memiliki sifat welas asih tanpa harus bersikap terlalu lunak pada para roh yang dibimbingnya. Mereka tidak pernah menghakimi. Para roh tidak harus melakukan segalanya sesuai arahan dan cara roh pembimbing. Jadi, roh-roh yang dibimbing itu tetap diberikan kehendak bebas untuk bertanggung jawab atas pilihannya sendiri. Para roh pembimbing tidak akan memaksakan nilai-nilai mereka kepada roh yang dibimbingnya. Mereka hanya membangkitkan semangat dan menanamkan kepercayaan diri pada roh yang dibimbingnya. Dan karakteristik paling penting dari seorang roh pembimbing adalah kemampuannya untuk memotivasi dan membangkitkan keberanian. Jadi, roh pembimbing itu akan sering sekali memberi kita bisikan-bisikan dari dalam maupun dari luar kehidupan kita untuk membuat kita bisa menghadapi berbagai kenyataan dalam kehidupan ini. Inilah bagian dari pemahaman kita tentang ciri-ciri roh yang belum matang dan roh pembimbing. Sehingga apabila kita adalah roh yang belum matang, kita harus tahu menemukan siapa yang akan kita jadikan sebagai roh pembimbing kita di kehidupan ini. Karena seringkali roh pembimbing itu bisa hadir sebagai teman, sebagai anak, bahkan sebagai orang-orang yang mungkin kita benci di kehidupan ini. Nah, untuk itu kita akan lanjut setelah pengupasan ini. Bagaimana kemudian kita memasuki kehidupan ini, melewati kelahiran kembali, dan masuk ke dalam tubuh bayi. Kini kita akan merenungkan apa yang terjadi saat akhirnya sang roh mulai memasuki tubuhnya untuk terlahir kembali dan berdiam di dalam janin yang ada dalam tubuh ibunya. Kelahiran kembali merupakan pengalaman luar biasa. Bagi sang roh, rasanya mirip seperti saat seorang atlet berpengalaman diterjunkan kembali ke medan perlombaan yang sangat ia sukai. Roh bisa memasuki tubuh bayinya tergantung pada tingkat kematangan sang roh.
Ada yang memasuki tubuh bayi itu segera setelah menjadi janin yang hidup di dalam rahim ibunya. Roh yang lain memilih untuk memasuki tubuh bayinya setelah benar-benar berkembang sempurna. Ada bahkan yang masuk ke tubuh bayinya tepat ketika bayi itu baru dilahirkan dari rahim ibunya. Ketika roh memasuki tubuh bayinya, di sana terjadi upaya penyatuan antara pikiran roh dan pikiran biologis yang dihasilkan dari proses berpikir pada otak sang bayi. Di dalam tubuhnya yang baru, sang roh benar-benar harus belajar kembali begitu banyak hal dari awal, belajar menggunakan tubuh fisiknya yang baru, belajar menggunakan otaknya, lalu mempelajari berbagai hal atau pengetahuan dan nilai-nilai yang ada dalam kehidupannya yang baru. Betapa banyak waktu seringkali terbuang sampai tiba saatnya sang roh harus belajar mengenali tujuan kelahirannya kembali di bumi. Inilah yang sering terlewatkan. Sang roh terlalu banyak dan lama disibukkan oleh urusan pembelajaran duniawinya, hingga tak cukup waktu untuk menuntaskan pembelajaran yang ingin dituntaskannya di kehidupan bumi ini pada reinkarnasinya kali ini. Persis seperti murid-murid yang justru banyak bermain di halaman sekolah, hingga lupa belajar untuk menuntaskan hutang pelajaran yang ingin diselesaikannya saat kembali ke sekolah itu untuk menjalankan remedi. Kehidupan dan kelahiran kita kembali di bumi ini memang penuh dengan misteri. Dengan mempelajarinya pun, kita tak sepenuhnya bisa memahami semuanya. Apalagi jika setiap waktu yang ada kita sia-siakan tanpa upaya sedikit pun untuk menyadari tujuan kita kembali untuk apa sebenarnya di bumi ini. Semoga sesi pengupasan kehidupan sesudah kematian ini bisa memantik rasa ingin tahu kita semua untuk mengenal lebih jauh siapa diri kita sesungguhnya dalam tubuh manusia ini, lalu tujuan kita apa untuk di kehidupan ini, apa yang ingin kita tuntaskan, apa yang ingin kita perbaiki, lalu apa yang ingin kita tambahkan dalam perkembangan diri kita sebagai sang roh, untuk kemudian kita jadikan bekal memasuki kehidupan berikutnya agar terus mencapai pertumbuhan dan perkembangan kesadaran yang lebih tinggi. Nah, sebagai pesan pembelajaran diri, agar ada yang kita jadikan bahan perenungan dalam kehidupan ini, setelah memahami apa yang terjadi pada kehidupan sesudah kematian, kemudian pada reinkarnasi kita kembali di bumi ini, beberapa hal harus kita mengerti, bahwa sesungguhnya lah reinkarnasi adalah perjalanan bagi peningkatan kesadaran jiwa kita di kehidupan bumi ini. Tidak ada hal yang akan kita bawa, melainkan bahan-bahan yang kita butuhkan untuk bertumbuh dalam kesadaran dan kematangan jiwa. Bumi ini hanyalah satu ruang dan waktu bagi kita untuk menjalani reinkarnasi. Ada banyak planet, ada banyak kehidupan lain yang mungkin akan kita tempati untuk menambah pemahaman kita akan kesemestaan diri kita yang tak terbatas. Segala perkembangan roh kita sangat-sangat tergantung pada kesungguhan kita dalam menjalani setiap ruang dan waktu kehidupan yang telah diberkahkan kepada kita. Belajar menerima dualitas dalam setiap kehidupan ini, dalam setiap ruang, di planet manapun, adalah kunci perkembangan kesadaran spiritual, kesadaran jiwa, kesadaran universalitas kita sebagai sang roh. Maka reinkarnasi ini menjadi kesempatan bagi roh kita untuk memperbaiki diri. Tak ada gunanya ketika kita hadir di kehidupan ini tanpa mengalami perbaikan-perbaikan dalam peningkatan kecerdasan, kesadaran, dan pemahaman tentang siapa diri kita sebagai bagian dari semesta yang maha agung. Mari kita tuntaskan pelajaran saat ini, atau kelak kita akan mengulanginya kembali dalam pelajaran yang sama, rasa yang sama, meski dalam tubuh yang berbeda. Nah, semua ini harus kita pakai menjadi bahan renungan, supaya hidup kali ini tidak lagi menjadi sia-sia. Demikian Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan sebagai pengantar kita untuk merenung ke dalam diri kita. Untuk apa sesungguhnya kita di sini, dan kelak kemana kita akan kembali. Terima kasih Bapak Ibu, semoga bermanfaat. Sampai jumpa kembali di pengupasan. Terima kasih sahabat Anahel yang kami hormati. Mohon subscribe-nya
Apabila Anda sudah subscribe, terima kasih. Berarti Anda telah ikut andil dalam wakaf Musola An-Nahl. Saya tambahkan sedikit, dulu Mbah Solihin itu pernah menjelaskan bahwa tingkatan ketika kita meninggal, ruh itu akan masuk ke alam manasar, manatas, manitis atau manunggal. Saya tambahkan dari guru mursyid saya, Yai Bagus Wanani, Yai Agus Santoso, bahwa beliau menjelaskan orang yang meninggal secara istimewa itu ada yang sirna sempurna, ada yang jaya sempurna. Sirna sempurna atau hilang seluruhnya jiwa dan raganya, dan jaya sempurna itu sebagaimana biasa dimakamkan, namun beliau sirna juga setelah dimakamkan. Sirnanya itu kembali manunggal, kembali ke alam arwah atau kembali ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi beliau menjelaskan secara pribadi ketika kami berkunjung ke rumahnya atau ke tempatnya di Cirebon. Terima kasih sekali lagi. Mohon maaf apabila tidak berkenan di hati Bapak Ibu atau pemirsa semuanya. Semuanya keyakinan itu sangat pribadi, kembali kepada panjenengan semuanya. Mohon maaf, terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.